Cek 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 cek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulida Jamila dan rekan saya. Video Pak Fatur Rahman. Ya, kita akan berbincang dengan konselor Syahrul terkait diskriminasi. Langsung aja kita berbincang dengan Pak Syahrul. Silakan Pak Syahrul. Ya, baik. Ya, gimana? Gimana sekarang Pak Syahrul, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih keseharian Pak Syahrul sekarang selama pandemi ini? Selama pandemi ini yang pasti bosen ya, karena setiap hari diem di rumah gitu. Cuman yang mau gimana lagi demi keselamatan semua ya, makanya kita diem di rumah itu untuk memutus rantai penyebaran COVID gitu ya. Cuman ya pasti sih bosen sih ada gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu. Ya, tapi kalau keluar pun harus menjaga protokol ya. Iya pasti pakai masker gitu ya. Cuman saya di sini nggak pakai masker kan, tadi udah pakai sanitizer Iya, gitu. siap. Paling kalau misalkan di rumah saya paling sama keluarga gitu ya, sama ibu saya masak gitu, jadi mencoba hal-hal baru, jadi gak bosan lah di rumah gitu. Baik. Sekarang nih Pak, kan kita mau membahas tentang diskriminasi. Ya boleh. Sebelum kita membahas itu, kita juga akan mengundang salah satu bahkan dua orang untuk hadir bersama kita ya Pak. Ya boleh. Ya, langsung aja kita sambut Dava dan Silva untuk hadir ke tengah pembicaraan kita. Silahkan duduk. Ya, gimana nih Teh Silva dan Dava kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Sekarang kan lagi masa pandemi ya. Gimana keseharian Dava sama Teh Silva? Saya dulu. Terus. Boleh. Kalau kegiatan saya sih sehari-hari ya namanya juga ibu rumah tangga, gimana ya, di rumah gitu, terus suami beres-beres gitu. Masak, gitu. Iya. Kalau saya sih ya paling cuma kuliah online ya, karena kan saya juga masih mahasiswa gitu. Nah, Dava sebelumnya terkait diskriminasi nih ya, apakah Dava pernah atau mungkin melihat kejadian atau mungkin mengalami sendiri gitu terkait diskriminasi ini, atau boleh diceritakan sedikit? Saya sih pernah melihat gitu ya. Jadi ada diskriminasi dari orang luar negeri itu terhadap orang-orang Asia. Ya, jadi dikarenakan sekarang kan lagi pandemi nih dan COVID juga, katanya asalnya dari Asia di Cina gitu. Jadi dampaknya terhadap orang Asia itu jadi ya gitu terkucilkan. Jadi seolah menolak gitu ya, Ya. menolak orang Asia untuk datang ke negara Eropa atau Amerika gitu ya. Oh, betul sih. Kalau misalkan dari pandangan saya, sebenarnya ini diskriminasi itu kan bisa perbedaan ras, sosial ataupun budaya. Dan terkait yang tadi diceritakan oleh Dava, saya melihat itu dari segi budaya ya, karena ketika orang Asia hendak datang, mungkin ada keperluan atau apa, datang ke Amerika atau ke Eropa, ditolak seolah-olah mereka semua bersalah gitu, karena kan tidak semuanya terdampak gitu ya, terdampak COVID gitu. Kalau misalkan melihat dari pandangan saya, ya itu sih tidak baik gitu. Dan solusinya kita harus membuktikan bahwa tidak semua orang Asia itu terdampak COVID gitu, terpapar maksudnya, terpapar COVID itu. Bahkan jika kita melakukan protokol kesehatan, kita kan bakal terhindar dari COVID itu gitu. Seperti itu. Yang penting jaga kesehatan aja Jaga ya, kesehatan. meskipun namanya juga kan manusia ya, kita kan masuk makhluk sosial gitu. Ya. Dan seharusnya
penolakan itu nggak ada sih. Iya, Kalau seharusnya nggak. Sebelum lanjut ke Teh Silva, mungkin kita beri kesempatan dulu untuk Pak Sahrul untuk apa? Menjelaskan terkait diskriminasi. Diskriminasi ya. Jadi diskriminasi itu satu tindakan yang bisa membedakan. Kalau misalkan bahasa sederhananya, membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, entah antar individu atau kelompok gitu ya. Bisa antar ras juga atau sosial juga. Dan tindakan diskriminasi ini yang pasti tidak dibenarkan ya, karena yang pertama akan merugikan salah satu pihak bahkan kelompok gitu. Ya mungkin singkatnya seperti itu, saudara dulu. Mungkin itu penjelasan dari Bapak Sahrul ya, terkait diskriminasi. Mungkin Teh Silva, apakah pernah mengalami diskriminasi atau pernah mendengar? Kalau masalah ini sih saya sendiri merasakan gitu ya. Contohnya kayak kan saya ini berkeluarga, saya itu beda suku. Saya Indonesia, suami saya orang Afrika. Nah, dari kalangan tetangga itu mendiskriminasikan bahwa karena kulit saya dan kulit suami saya tentu beda ya. Perbedaan kulit ya. Ras berarti. Putih dan hitam misalnya. Terus para tetangga itu suka ya diskriminasi gitu, bahwa kalau misalnya suami saya itu kriminal. Iya, kriminal. Habis kan waktu bulan Mei sempat ada viral. Yang di London, yang dipukulin polisi gitu ya? Iya, yang George. Nah, mereka juga berpikir bahwa berarti orang yang berkulit hitam itu lebih rasis gitu, kriminal. Karena mungkin mereka melihatnya dari tutur bicaranya memang keras sih, tapi belum tentu dari bicara itu kan tidak tidak akan. Jadi berbicara tinggi, nada tinggi itu kan bukan berarti marah, kayak seperti orang Medan juga kan. Dia berbicara tinggi cuman belum berarti marah gitu kan. Begitu pula berdampak pada saya. Biasanya orang tetangga itu suka bilang, ini kamu kasihan deh sama suami istri berkeluarga, tapi suaminya kriminal, gitu. Apalagi saya kan sedang mengandung, saya juga pasti kepikiran lah. Setiap orang-orang mengkonsepkan bahwa kulit hitam itu rasis gitu, kayak dia kriminal, apalah. Bahkan jika suami saya mencari pekerjaan, pasti ditolak, pasti berpikir 2 kali, karena emang berbeda gitu kulitnya. Seperti itu mungkin. Dari saya nih, kalau dari saya melihat, mendengar dari cerita dari Ibu Silva tadi cukup sedih ya, karena ya belum tentu gitu ya yang berkulit hitam adalah jahat gitu. Bahkan banyak yang berkulit putih juga yang mereka jahat gitu. Jadi di sini tuh seharusnya orang-orang tuh memandang perbedaan itu dengan ya biasa aja gitu, bahkan menerima gitu. Karena walaupun kulit putih atau kulit hitam, ya pasti mereka punya keistimewaannya masing-masing gitu. Bukan berarti putih itu selalu digambarkan dengan suci, tidak. Ataupun hitam diidentikan dengan kejahatan, tidak juga. Tetapi walaupun ada 2 perbedaan di situ ya, putih dan hitam, pasti ada istimewanya gitu dari keduanya, entah itu dari kulit putih atau kulit hitam. Jadi ya cukup sedih sih untuk cara kita menyikapinya dengan kita berpikir bahwa setiap orang punya keistimewaan masing-masing, seperti itu. Ya mungkin itu pemaparan dari Konselor Sahrul dan cerita dari Kang Dava dan Teh Silva. Terima kasih telah hadir. Untuk teman-teman jangan kemana-mana, setelah ini ada pesan-pesan berikut ini.
Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita ya, Rafiq sama Lulu dan konselor kita yaitu Bapak Sahrul. Ya. Masih di dalam topik kita yaitu diskriminasi ya. Mungkin sekarang masih ada tamu. Oh, ada tamu lagi nih? Ya. Oh, ada tamu lagi. Ada tamu 2 lagi ya. Kalau begitu kita panggilkan saja Teh Ispira sama Teh Elisa ya. Silakan. Saya pindah lagi nih? Ya. Ya, boleh. Duduk ya ini. Ya. Ya, Teh Ispira dengan Teh Elisa, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya mungkin di tengah pandemi ini kalian kesibukannya apa aja, mulai dari Teh Ispira mungkin? Kalau aku ya sibuk kerja gitulah di rumah, work from home. Ya. Online gitu ya? Ya, kerja di rumah lah. Kesan dan suka dukanya dulu deh. Suka dukanya selama kerja di rumah. Kalau kerja di rumah itu ada suka ada dukanya gitu ya memang. Sukanya ya enak gitu, kalau kerja di rumah tuh bisa sambil rebahan, bisa sambil makan. Waktunya fleksibel gitu. Iya, dan nggak perlu mandi dulu. Jadi ngerasa tersindir sebagai mahasiswa. Ya, kalau dukanya ya nggak enak gitu, nggak ketemu teman-teman, nggak bisa bersosialisasi. Kalau Teh Elis, kesibukannya? Kalau saya tuh ya sekarang tuh lagi padat-padatnya ya. Nah, udah mah semester akhir, mau ke semester akhir. Oh, lagi banyak tugas. Iya, seperti biasa kan sekarang udah nggak kuliah offline, jadi kuliahnya tuh online. Ya paling lagi sibuk-sibuknya tiap pagi tuh ada kelas, paling ngejum. Kalau ada tugas ya ngerjain tugas. Paling gitu-gitu aja siklusnya. Diam di rumah tapi ngejar deadline. Iya, ngejar deadline. Dan itu tuh selalu dadakan mengerjakan Oh, tugasnya gitu. tuh. Kadang kalau dadakan itu lebih gimana ya, langsung ting gitu, oh iya ini gitu. Ide-idenya muncul. Ide-idenya muncul. The power of KPP-nya. The power of KPP. Oh ya, mungkin masih dalam diskriminasi ya. Mungkin pendapat Teh Ispira sama Teh Elisa, Mengenai ya, diskriminasi itu. apakah pernah mengalami diskriminasi atau pernah melihat atau pernah apa gitu? Mungkin jangan sampai jadi korban ya, Ya. atau mendiskriminasinya gitu kan. Ya. Mungkin dari Teh Ispira mungkin. Oke. Jadi gimana ya? Kalau mendapatkan diskriminasi itu pernah, itu aku pernah. Jadi gini ceritanya. Aku tuh punya pacar nih. Dia tuh orang Jawa gitu, orang Indramayu. Tapi dia sibuk kerja, aku sibuk kerja. Nah, otomatis kita jarang banget ketemu gitu, jarang banget main. Nah, tapi ada suatu ketika gitu, suatu saat kita mau ketemu dan kebetulan ketemunya itu di rumah. Jadi aku tuh datang ke rumahnya dan mau memperkenalkan aku dengan orang tuanya gitu. Indramayu itu. Iya, ke Indramayu. Nah, pas kesana datang, jadi gimana ya? Pertama-tama ya gitulah, orang tuanya tuh nyambut gitu, tapi lama kelamaan kok orang tuanya nggak terlalu respect gitu. Aku datang ke sana tuh biasa aja, nggak wah gimana gitu, bukan hidangannya, cuman apa sih Sikap. responnya gitu. Nah, udah otomatis gitu, aku juga nggak terlalu nyaman gitu kalau kayak gitu. Jadi udah ya, pulang ke rumah dan cerita gitu. Aku tuh nanya kenapa sih gitu, kok aku gak ngerasa nyaman gitu ya. Aku tuh ngomong ke dia, kok aku gak nyaman gitu ya, soalnya itu ibumu nggak terlalu atau keluargamu nggak terlalu respect gitu ke aku. Nah, ternyata dia bilang kalau misalnya dia itu nggak boleh berhubungan, apalagi sampai ke jenjang lebih serius sama orang Sunda. Alasannya aku potong boleh ya? Jadi intinya itu tuh karena perbedaan adat suku Sunda sama suku Jawa ya. Yang saya tangkap seperti itu. Nah, iya. Terus aku tuh heran gitu, kenapa gitu ya?
sampai segitunya gitu. Nah, ternyata jadi keluarga dia tuh masih memegang teguh atas adat istiadatnya gitu. Soal kalau orang Sunda, kalau orang Sunda tuh gak boleh sama orang Jawa, dan orang Jawa gak boleh sama orang Sunda. Nah, aku cari tahu dong dari mana itu gitu ya. Ternyata ada satu petu Jawa, kalau misalnya orang Jawa, laki-laki Jawa tuh gak boleh gitu nikah sama Orang Sunda. ya perempuan Sunda, karena perempuan Sunda itu yang pertama pemalas, terus gak setia. Nah, jadi yang mereka tuh mikir gak bakalan bener nih kalau misalnya sama orang Sunda. Nah, itu mereka tuh masih memegang teguh dan didukung oleh fakta-fakta kalau kayak budaya gitulah, kayak perbedaan budaya. Kan budaya Sunda sama budaya Jawa tuh beda banget gitu ya, beda banget. Contohnya dari minum teh misalnya ya. Kalau misalnya kita dihidangkan satu gelas teh, menurut orang Sunda orang diminum sedikit itu tandanya sopan. Nah, kalau orang Jawa tuh kebalikannya, kalau diminum dikit tuh malah gak sopan. Soalnya gak kayak gak menghargai gitu, kayak bilang secara tidak langsung gak enak gitu. Nah, dari perbedaannya itu mungkin mereka mikir bakalan susah gitu kalau orang Jawa sama orang Sunda tuh. Nah, jadi aku tuh mendapatkan diskriminasi dari keluarga pasangan dari pihak cowok aku gitu. Jadi jangan sama orang Sunda lah kayak gitu. Kalau menurut aku masih itu teh karena sugesti. Tadi kata kamu teh dibilang menurut apa tuh kayak Petu Jawa. Iya, petu Jawa kayak gitu. Jadi apa yang dipikirkan sama kita, kalau kita meyakini ya pasti terjadi gitu. Intinya itu teh sugesti kalau menurut aku. Soalnya ada ya di salah satu daerah aku sendiri ini nih Maya. Ada suku Sunda sama suku Jawa itu menikah tapi adem ayem aja, bahkan sampai memiliki momongan. Sampai sekarang awet rajut kalau kata Sundanya Maya, sampai sekarang masih. Dan itu tuh hubungan rumah tangganya tuh tetap harmonis, kayak suaminya sayang ke istrinya, sebaliknya istrinya juga. Kata aku masih itu mah gimana keyakinan kita sama sugesti. Jadi kayak gitu Pak. Jadi yang saya tangkap itu yang dari kata Elis, dari awal semuanya itu berawal dari mitos, mitos berubah ke sugesti. Apapun yang sudah disugestikan berarti itu terjadi. Nah, mungkin dari Teh Elis pernah mengalami pendiskriminasian atau jadi korbannya? Kalau saya sih tidak mengalami gitu. Tapi saya pernah melihat gitu, dari saya tuh punya teman gitu. Teman saya tuh punya tetangga. Jadi si tetangganya tuh kayak migrasi dari Papua ke kota si teman saya itu. Jadi si masyarakat atau warga sekitarnya tuh kayak mengasingkan, gimana ya bahasanya tuh, mengucilkan gitu. Kayak sosialisasi sama orang si warganya tuh kurang. Sama itu nggak tahu dari pihak orang Papuanya yang emang tidak merasa nyaman gitu ketika beradaptasi dengan warga sekitar atau gimana. Tapi warga sekitar kayak yang ngejudge kayak gitulah. Membedakan. Kayak orang Papua di situ tuh kayak beda gitu kan. Orang Papua itu kayak gimana, identik dengan keras ya. Kayak gitu. Jadi kayak mengasingkan diri, mengungsi warga sekitarnya tuh. Kayak gitu. Ya, seru banget ya, Rafiq, perbincangan kata-kata ini. Mungkin bisa kita dengarkan langsung teman-teman respon dari konselor Syahrul mengenai cerita kata-kata. Silakan. Kalau dengar dari cerita dari Elis tadi kayak sedih gitu ya. Padahal kan kita sama-sama orang Indonesia gitu kan. Iya. Ya berbahasanya sama, bahasa Indonesia gitu. Cuman kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Ya mungkin orang-orang di masyarakat sekitar yang tempat orang Papua itu tinggal sekarang, mungkin yang merasa dirinya lah yang paling baik gitu. Karena sifat diskriminasi itu selalu ingin membedakan bahwa merasa dirinya lah yang paling baik gitu. Padahal kan tidak gitu kan. Yang balik lagi gitu ke awal yang sebelumnya saya udah kasih tahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki keistimewaan masing-masing gitu. Orang Papua dengan sifat dia keras,
tapi dia punya daya tahan tubuh yang kuat gitu untuk bekerja, untuk apa gitu. Belum tentu orang yang lingkungan itu memiliki sifat positif yang orang Papua itu punya, kan enggak? Iya. Dan banyak sih sebetulnya cara-cara untuk menghindari diskriminasi itu, cuman seolah-olah diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lain atau dengan kelompok lain sudah menjadi habit gitu di kita tuh, sudah menjadi kebiasaan, padahal ya harusnya itu nggak ada gitu ya. Perbedaannya pasti selalu ada gitu ya, perbedaan, cuman cara kita menyikapi perbedaan itu seperti apa gitu. Dan ada beberapa cara yang untuk kita terhindar dari diskriminasi, apalagi kita sama pamit-pamit jangan sampai kita melakukan diskriminasi. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang terkena diskriminasi juga mungkin dari Kristina. Untuk teman-teman yang mendapatkan diskriminasi dari orang-orang atau ya diskriminasi budaya kayak aku gitu, tetap semangat ya, jangan berkecil hati, jangan terlalu mendengarkan mitos-mitos, apalagi yang belum terbukti gitu. Sebenarnya meskipun berbeda ada, tapi ya tergantung kita yang ngajarin, tergantung individunya gitu. Jadi tetap semangat ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk menutupi tema diskriminasi ini dari Konselor Syahrul? Apa ya? Mungkin pesan dari saya cuman ya hilangkanlah pikiran negatif dan hilangkan budaya membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, antara individu dengan ataupun kelompok gitu. Mungkin itu aja. Ada penyemangatnya Pak untuk teman-teman yang tetap semangat gitu, bahwa apa yang orang lain katakan itu, apa yang orang lain bedakan itu enggak, itu enggak benar, karena kita tetap sama gitu. Dan apa yang mereka bedakan itu mungkin adalah satu tanda bahwa mereka itu tidak sanggup menjadi apa yang kamu jalankan sekarang gitu. Mungkin lebih ke iri atau apalah mungkin. Tetap semangat aja Bang. Ya baik, gak kerasa ya waktu kita berbincang-bincang dengan Konselor Pak Syahrul dengan tamu kita. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Terima kasih kepada para tamu. Iya. Teh Ispira sama Teh Elis dan konselor kita Bapak Syahrul ya. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lain kesempatan. Saya Rafiq. Saya Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.